Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di videoku kali ini aku akan membahas ataupun mereview sebuah buku, yaitu buku Sejarah Peradaban Islam. Nah, jadi di buku ini yaitu berjumlah 338 halaman. Dan untuk seorang penulisnya sendiri itu bisa kita temui di berbagai buku lainnya. Tentunya adalah buku tentang sejarah, yaitu penulisnya adalah Dr. Badri Yatim MA. Nah, buku ini secara keseluruhan adalah membahas dan memaparkan tentang bagaimana sejarah perkembangan peradaban kemajuan Islam itu lahir dan ada. Mulai dari di sini dijelaskan mulai dari awalnya yaitu di Arab. Pada saat itu ketika sedang Arab, kondisi sebelum Islam datang, kemudian sampai berkembang di Arab, sampai Nabi Muhammad SAW kemudian lahir, kemudian mengembangkan, menyebarkan agama Islam di sana. Kemudian setelah itu berpindah kepada berbagai kerajaan ataupun khalifah yang ada di Timur Tengah, dan selanjutnya untuk pembahasan terakhir di buku ini yaitu sampai kepada Islam datang ke Indonesia dan perkembangannya sampai kemajuannya di Indonesia. Jadi sebelum kita masuk kepada pembahasan poin-poin ataupun inti dari buku ini, terlebih dahulu aku akan mengulas ataupun memaparkan apa sih itu sejarah peradaban Islam. Jadi apa itu sejarah, apa itu peradaban, dan apa itu Islam. Oke, pertama kita akan mendefinisikan apa sih itu sejarah. Nah, sejarah itu banyak pengertiannya menurut berbagai bahasa ya. Jadi ada dari bahasa Yunani, ada bahasa Belanda, ada bahasa Inggris, ada bahasa Prancis, dan ada bahasa Arab. Nah, tetapi aku hanya mengacu kepada di buku ini yaitu bahasa Arab. Nah, sejarah yaitu asal mulanya itu dari bahasa Arab, yaitu adalah sajarotun, yang artinya adalah pohon kayu. Nah, kenapa dimaknai dengan pohon kayu? Karena pohon kayu sendiri sebagaimana yang kita ketahui adalah sesuatu yang tumbuh dari bawah, yaitu dari akar yang sangat kuat, kemudian dia menjulang bertumbuh sampai ke langit hingga dia menjadi batang kayu, kemudian menjadi ranting, dan seterusnya hingga dia menjadi bunga seperti itu. Nah, kenapa sejarah dimaknai dengan pohon? Karena pohon itu adalah pertumbuhan yang terus-menerus. Seperti itulah sejarah. Sejarah kan artinya suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau, akan tetapi dia terus-menerus membuat suatu silsilah ataupun membuat keturunan. Seperti misalnya kita ambil contoh sejarah Khalifah Abbasiyah. Nah, di situ kan dia raja dan seterusnya, dia memiliki anak, cucu, dan seterusnya hingga ke generasi berikutnya. Nah, ini menunjukkan bahwa sejarah itu adalah suatu peristiwa kejadian yang
luar biasa di tempat tertentu, dan kemudian dia mempunyai silsilah ibaratkan pohon seperti itu. Kemudian kita masuk ke peradaban. Apa sih itu peradaban? Nah, peradaban itu pada awal mula katanya itu sering dan bahkan disamakan dengan kebudayaan. Nah, kebudayaan sebagaimana kita tahu adalah hasil cipta karsa rasa manusia. Nah, artinya budaya biasanya itu melahirkan berbagai kebiasaan-kebiasaan di masyarakat, seperti misalnya ada seni, itu adalah bentuk daripada kebudayaan. Nah, kemudian di zaman sekarang ini, di disiplin ilmu sekarang ini, kebudayaan dan peradaban itu dibedakan. Nah, peradaban itu adalah hasil cipta manusia juga, akan tetapi dia biasanya memiliki ataupun menghasilkan sesuatu yang lebih halus. Misalnya, sering disebutkan dalam catatan sejarah itu, dia biasanya berupa teknologi, kemudian hasil pikiran manusia seperti kemajuan di bidang politik dan berbagai penemuan-penemuan yang luar biasa lainnya. Nah, itu adalah pengertian daripada peradaban. Kemudian yang terakhir adalah Islam. Nah, Islam pengertian secara mudah kita pahami yaitu adalah asal katanya itu Islama. Artinya di situ ada kedamaian, ada selamat. Kemudian kalau bahasa bisa kita definisikan secara panjang itu adalah artinya kita selamat ataupun berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah pengertian sejarah peradaban Islam. Nah, secara keseluruhan tentu saja sejarah peradaban Islam ini menjelaskan bagaimana peristiwa ataupun kejadian Islam itu lahir, ya, lahir. Maksudnya Islam itu ada di Arab. Pada saat itu bangsa Arab adalah bangsa yang mereka hidupnya bersuku-suku, kemudian di sana kebodohan dari segi tingkah laku itu sering terjadi dan ada di sana, dan mereka bahkan bangsa dan kota yang memiliki keterbelakangan dan diabaikan oleh bangsa lain. Akan tetapi sampai kepada Rasulullah ada, kemudian menyebarkan Islam di sana. Nah, bahkan bangsa Arab ataupun pada saat itu di kota Mekah dan juga Madinah sampai menjadi kota yang berpengaruh. Bahkan disebutkan juga di buku ini bahwasanya bangsa Eropa yang pada saat itu adalah disebut juga dengan zaman kegelapan. Nah, sampai dia memiliki kemajuan yang luar biasa, itu adalah sumber ilmu pengetahuannya itu banyak diambil itu dari Timur Tengah ataupun dari Arab itu sendiri. Nah, bangsa Arab kemudian mereka menyebarkan berbagai kemajuan pikiran dan lain sebagainya itu melalui Spanyol, ya. Nah, dari Spanyol inilah kemudian selanjutnya ilmu pengetahuan itu disebarkan ke Eropa, sehingga awal mula kemajuan Eropa itu adalah dari Spanyol, dan Spanyol ini adalah dari Arab. Nah, ini mengenai sejarah peradaban Islam. Tentu saja membuat, ya, suatu masyarakat Arab yang saat itu keras, ya. Keras, mereka sih pintar secara akal, pikiran pintar, tetapi secara adab, secara akhlak ataupun secara tingkah laku norma yang ada di masyarakat, mereka sangat minim sekali untuk saling menghargai, dan bahkan disebutkan juga bahwasanya di sana wanita itu sangat direndahkan ataupun dipandang sangat-sangat tidak perlu. Nah, ketika Islam lahir, Islam ada, Islam disebarkan di sana, hingga mereka memiliki catatan ataupun memiliki
masyarakat yang kemudian maju dan bahkan hingga saat ini bisa menyebarkannya ke seluruh penjuru dunia. Baiklah, hanya ini yang bisa aku jelaskan di video pertama ini. Kemudian untuk menjelaskan selanjutnya ataupun mereview materi selanjutnya, yaitu tentang bagaimana perkembangan Islam ataupun sejarah peradaban Islam, bagaimana perkembangannya di Arab, kemudian bagaimana Islam kemudian berkembang atau berkemajuan sehingga menjadi khalifah dan selanjutnya datang ke Indonesia, akan aku bahas di video-video selanjutnya ataupun akan menjadi part-part video 1, 2, dan seterusnya. Oke, terima kasih kepada Anda semua yang telah menonton videoku hingga akhir. Jika ada hal yang ingin dikomentari ataupun didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.